Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Dewi Pratiwi Sugiharti dari kelas E5 dengan nomor NPM 101203844, program studi S1 Manajemen, akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Berikut materi yang akan disampaikan. Pengertian komunikasi secara umum yaitu komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang dimengerti keduanya dan cenderung fleksibel. Sedangkan komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis dengan berbagai macam komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang lazim digunakan di dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik itu secara tertulis atau lisan. Contohnya, membuat dan mengirimkan surat pengantar kepada suatu perusahaan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tubuh atau body language. Contohnya seperti menggelengkan kepala, menandakan tidak setuju. Selanjutnya yaitu perencanaan pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi tujuan. Perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktunya tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu tahapan yang harus dilakukan. Terdiri dari proses komposisi. Proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Kemudian yang kedua yaitu penentuan tujuan. Penentuan tujuan merupakan langkah awal perencanaan komposisi. Menentukan tujuan harus jelas karena keputusan untuk meneruskan jelas, keputusan untuk menanggapi audiens, keputusan untuk memusatkan isi pesan, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, analisis audien. Ada beberapa cara untuk mengembangkan profil audien, yaitu yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audien, misalnya latar belakang pendidikan, status, sikap. Kemudian yang kedua, siapa audiensnya. Yang ketiga, rekasi audiens. Yang keempat, tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, hubungan komunikator dengan audiens. Kemudian penentuan ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu yaitu teknik curah pendapat atau memberikan keleluasan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Kemudian selanjutnya teknik-teknik penulisan pesan bisnis. Ada direct request atau surat permintaan atau permohonan langsung, meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Kemudian permintaan atau pesan-pesan rutin, kemudian mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang dimaksud dengan direct request adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, mengirim barang atau jasa, atau tindakan yang lain. Surat-surat direct request dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, seperti melakukan pesanan barang atau jasa atau order, surat undangan bisnis, surat referensi, meminta informasi, atau mengajukan klaim atau aduan maupun permohonan kredit. Kemudian permintaan pesan-pesan. Pertama dilakukan dengan pendekatan langsung, kedua dilakukan dengan pendekatan tanya jawab, yang ketiga dilakukan dengan bersifat good news dan goodwill.
Good News bertujuan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis melalui pemberian harga yang kompetitif, berkualitas, dan mudah diperoleh, pemilihan metode promosi yang tepat. Kemudian Goodwill bertujuan untuk memberikan perasaan positif bagi klien maupun customer terhadap perusahaan atau produk atau jasa yang diberikan. Kemudian mengembangkan pesan-pesan yang persuasif. Kegiatan persuasif yang aktif mencakup 4 komponen penting, yaitu pertama, menetapkan kredibilitas, yang kedua, membuat kerangka argumentasi audiens, yang ketiga, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, kemudian yang empat, memperkuat posisi penulis atau penyampai pesan dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Selanjutnya, langkah penulisan. Rencanakan, analisis situasi, definisikan tujuan dan susun profil audiens. Kemudian kumpulkan informasi, yaitu tentukan kebutuhan audiens dan peroleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian seleksi media yang tepat. Pilihlah media terbaik untuk mengirimkan pesan Anda, atur informasi, definisikan ide pokok Anda, batasi ruang lingkup Anda, seleksi pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung, dan buat garis besar isi pesan. Kemudian tulis, beradaptasilah pada audiens, yaitu bersikap sensitif pada kebutuhan audiens dengan sikap Anda, kesopanan, penekanan pada hal-hal positif, dan bahasa yang bebas bias. Bangun hubungan yang kuat dengan audiens dengan membentuk kredibilitas Anda dan memproyeksikan citra perusahaan Anda. Kendalikan gaya Anda dengan nada percakapan, berbahasa Inggris lugas, dan suara yang pantas. Kemudian susun pesan. Pilihlah kata-kata yang kuat yang akan membantu Anda menciptakan kalimat yang efektif dan paragraf yang koheren. Kemudian selesaikan dengan revisi pesan, evaluasi isi pesan, dan tinjau ulang apakah dapat dibaca, kemudian diedit, dan ditulis ulang untuk keringkasan dan kejelasan. Kemudian buat pesan. Gunakan unsur desain dengan efektif dan tata letak yang sesuai dengan agar tampilan pesan bersih dan profesional. Kemudian koreksi pesan. Periksa kembali kesalahan tata letak ejaan atau seluk-beluk mekanis. Kemudian distribusikan pesan. Kirimkan pesan Anda yang menggunakan dengan media yang dipilih. Pastikan semua dokumen dan semua berkas yang relevan berhasil didistribusikan dengan baik. Selanjutnya, pengorganisasian. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Penyusunan outline tahap 1 adalah sebagai berikut. Mulailah dengan ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung yang penting, kemudian ilustrasikan dengan bukti-bukti. Yang kedua, menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi. Penyusunan outline tahap 2 adalah sebagai berikut. Pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung. Setelah menganalisa kemungkinan reaksi audiens dan memilih suatu pendekatan umum, pemilihan rencana organisasional adalah sebagai berikut. Direct request, pesan-pesan rutin good news atau goodwill, pesan-pesan bad news, pesan-pesan persuasif. Kemudian revisi. Keterampilan merevisi. Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut ini. Substansi pesan, mengedit isi, pengorganisasian dan gaya penulisan, mengedit mekanika atau teknik penulisan, mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa. Kemudian pemilihan kata yang tepat. Perlu diperhatikan pada saat pemilihan kata yang tepat sebagai berikut. Pilihlah kata yang mudah dikenal. Kemudian pilihlah kata dengan kata yang singkat. Hindari kata yang bermakna ganda. Kemudian membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Kemudian strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif.
Strategi penulisan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Kemudian pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Good news tentang pekerjaan, good news tentang produk. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan seperti naik jabatan dan lain sebagainya. Penulisan jawaban positif. Untuk memberi jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Kemudian, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Pada saat memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama penyampaian bad news, yang kedua penerimaan pesan tersebut, yang ketiga menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Cara pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang pertama, menciptakan audience center tone. Kemudian yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Yang ketiga, memilih perencanaan organisasional. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam situasi seperti ini, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji saat mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Bad news tentang produk. Penyampaian bad news tentang produk bagi para pelanggan, misalnya kenaikan harga pokok produk atau penarikan produk. Lebih baik digunakan pendekatan tidak langsung yang diawali dengan pernyataan yang bersifat netral, didukung dengan alasan logis, baru disampaikan pesan bad news, serta diakhiri dengan pernyataan yang positif dan bersahabat. Yang B, penolakan kerjasama. Yang C, penolakan undangan. Penyampaian bad news ke pelanggan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian yaitu tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin, kemudian tetap optimis dan percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi. Tidak seperti permintaan rutin, pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Komponen-komponen penting dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif antara lain yaitu menetapkan kredibilitas, yang kedua yaitu kerangka argumentasi, yang ketiga memilih daya pemikat, dan yang keempat mempertimbangkan etika. Menulis permintaan persuasif. Yang terpenting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Manfaat langsung permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor, sedangkan manfaat tidak langsungnya yaitu meliputi peningkatan atau perbaikan moral karyawan dan peningkatan prestis dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.